Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyoba custom ROM Apple X versi 9.5 di Realme 5 Pro. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari Corpus OS. Ini Corpus OS-nya agak bermasalah di akhir-akhir ini, 16.5 ini ya. Sekarang kita reboot aja ke recovery. Oke, sudah masuk recovery. Di sini kita mesti ganti TWRP-nya menjadi versi 3.7. Soalnya 3.3 ini nggak support Android 14. Ini pakai Android 14. Tapi sebelum itu kita mesti format data. Soalnya ini terenkripsi dan enkripsinya nggak bisa dihapus pula. Kita wipe ke format data, ketik yes. Kalau nggak dihapus ini bakal dia nyetak gitu ke logo TWRP-nya aja. Kalau diganti ke 3.7. Sekarang kita back. Kemudian ke install. Select storage, ke USB storage, kita cari TWRP nya dulu. Ini dia ya, MX17 nih. Ini oh itu bawah beda ya. Ini dia, langsung aja kita eksekusi. Oke, ternyata nggak bisa langsung diinstal, itu mesti diekstrak dulu yang ini. Kita install image jadinya. Ini dia recovery, kita pilih recovery ya, kita swipe. Selanjutnya kita back, kemudian di sini reboot ke recovery. Oke, sekarang kita ke menu wipe, advanced wipe, tanda dalpit, check chat, sistem, vendor, sama data. Kita swipe. Selanjutnya kita back, dan di sini kita mesti install firmware Realme UI 2. Ini udah saya download ya. Ini dia, mesti kita update dulu Realme UI 2, baru kita swipe. Selanjutnya kita back, kemudian kita install Apple X nya, kita swipe. Oke, saya sedikit salah, ternyata kita mesti reboot dulu, reboot ke recovery lagi ya. Kita swipe aja. Oke, sekarang udah terbaca ini firmware-nya jadi Realme UI 2. Sekarang kita select storage lagi ke USB OTG. Kita cari custom ROM-nya tadi. Ini dia, langsung kita swipe. Oke, udah selesai, memakan waktu 1 menit 53 detik untuk installnya. Sekarang kita back, kemudian ke menu wipe, kita format data. Oh ya, ini opsional aja, sebenarnya nggak perlu lagi, tapi biar lebih aman ya kita format. Selanjutnya dengan reboot sistem. Oke, udah berhasil, memakan waktu 1 menit 46 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Tampilan awalnya, di sini ada adlin, sini tanggal ya. Kok kita tekan aplikasi tidak terpasang, berarti nggak ada kalender ya. Sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri ini ada Google. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Ya, di sini tidak ada kalender dan pemutar musik. Internal storage-nya udah terpakai 13 GB, sistemnya memakan 12 GB, data yang lain kayak gini. Apabila kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 115 GB. Penggunaan RAM-nya gini, dia kosong semua. Total memorinya itu 4 GB ya, bebas nantinya kosong. Sementara untuk layanan yang berjalan kayak gini, di sini kosongnya cuma 0,94 GB dari 92 itu. Sedikit kali kosongnya. Aplikasi yang berjalan juga nggak terlalu banyak. Kayak gini ya. Kamera menggunakan Linear OS Aperture, ini versi 14. Fitur kamera itu ada foto, video, dan pindai. Settingan kamera kayak gini. Ini ada JSL ya, ada capture mode ini. Baru sini ada memproses. Ini dia. Sementara kalau kita lihat dari videonya, ini oh cuma 1080, 60 fps bisa nggak? Oh 60 fps ya, cuman lebih gelap dia daripada 30 tadi. 30 lebih terang, 60 lebih gelap. Kok settingan lanjutannya sama aja ya. Ini adalah hasil fotonya, kurang bagus ya. Padahal sebelum dijepret masih nampak di layar gitu, hasilnya cantik. Tapi ketika ada dijepret jadinya kurang gini, kayak cat air gitu. Dan ini hasil videonya. Cukup smooth kalau videonya. Di
Di sini saya tadi hidupkan, baru matikan lagi gaming mode ini di status bar, cuman jadinya nge-lag kayak gini. Atau kenapa? Ini nggak bisa dipijit pula kemana-mana. Ini kayak nyetak gitu. So, kita kunci dulu. Hidupkan lagi. Oke, baru bisa aman ya. Ini adalah quick setting yang tersedia. Udah saya cobain semua. Cuman game mode tadi yang bermasalah, tapi ada beberapa yang sia-sia sih. Kayak jaringan ini, dia nggak bisa ganti ke 8G, yang ada 4G LTE sama 5G. Sementara HP ini belum ada 5G nya ya kan. Kemudian beberapa mode ini agak lambat, mode fokus waktu tidur itu kalau dibuka agak lebih lambat ya. Sekarang kita ke menu Apple Pearl. Di sini ada tema, layar kunci, bilas status, setelan cepat, notifikasi, gestur, menu daya, tombol, lain-lain, dan tentang Apple Vision X-nya sendiri. Pada tema, di sini ada setelan monet. Ini ada gaya temanya. Kalau kita ganti jadinya gini. Ini temanya bakal ganti semua. Gitu. Ini untuk quick settingnya. Yang lainnya juga ganti ya, warnanya aja sih. Kalau di sini nggak pernah nampak. Di settingan juga nggak pernah nampak ya. Dan kita juga bisa bikin warna sendiri. Ini sumber warnanya. Bisa bikin present ya, atau buatan sendiri. Warnanya seperti kita atur di sini. Dan dia akan berubah. Lalu di sini ada lock sound sama unlock sound. Jadi kalau kita kunci ada suaranya gitu. Ini dia suara yang tersedia. Tapi kalau kita ganti mesti restart. Jadi nggak usah dulu lah ya kan. Unlocknya juga gitu. Ya kalau mati gini ya, kita kunci gini ada suaranya jadinya. Ini nggak ada karena belum saya ganti. Lalu kita bisa ganti fontnya juga di sini. Ini dia yang tersedia, nggak terlalu banyak sih. Lalu ada font layar kunci. Ini di lock screen ya. Ini lumayan banyak. Lalu ada icon sistem atau icon pack ini untuk atas ini ya. Oke, jadinya kayak gini. Lalu ada bentuk icon atau icon shape. Ini ada scroll ya, tapi belum ada yang baru. Kemudian ada gaya icon sinyal. Tapi ini biasanya kalau kita pilih nggak akan berubah, karena yang di atas tadi dari kita ganti. Kita lihat apa berubah atau enggak. Oke, ternyata berubah ya. Lalu ada gaya icon wifi. Ini dia, lumayan banyak yang tersedia. Kemudian ada gaya pilihan navigasi yang bisa kita rubah juga, jadi kayak gini. Lalu ada gaya silinder kecerahan. Kalau kita ganti ini dia yang berubah ya. Mana agak lama ini. Yang di atas ini yang berubah. Bisa ganti animasi booting juga. Ini dia. Dan ini yang tersedia. Lumayan banyak ini. Dan terakhir ada animasi layar mati. Ini aja yang tersedia. Pada bilas status kita bisa ganti gaya baterai. Ini yang tersedia. Kemudian kita bisa mengaktifkan presentasinya juga. Kita bikin samping aja kayak gitu jadinya. Dan kita bisa mengaktifkan logo. Ini dia logomu yang muncul sini. Kayak gini ya. Dan di sini juga bisa mengaktifkan monitor lalu lintas jaringan. Ini dia hasilnya. Pada setelan cepat, di sini kita bisa ganti gaya bingkai setelan cepat. Ini dia yang tersedia. Kalau kita rubah jadi gini ya. Oh, kalau kotak kayaknya biasa aja ya. Ini agak lambat ya. Oke, kalau kotak jadi kayak gini, berarti kalau lingkaran cuma jadi bulat. Lalu ada gaya setelan cepat, tapi ini mesti bikin jadi warna bawaan untuk bingkainya. Kalau diganti jadi yang lain nggak bisa dia. Dan hasilnya kayak gini. Ini dia kotaknya jadi ada kayak dilingkari gitu kalau kita pilih cyberpunk. Lalu di sini ada gaya animasi ubin. Kalau kita hidupkan atau kita ganti jadi kayak gini dia. Hidupkannya dia baru muter-muter. Tapi bikin lambat sih.
lebih baik dimatikan aja. Dan ini adalah menu miscellaneous-nya. Ada pemalsu komponen. Di sini ada Play Integrity ya. Pixel Props juga ada di sini. Kemudian Play Store Spoke, pemalsu Google Foto. Ini aturan unlimited photo storage. Kok jadi pemalsu Google Foto ya? FPS yang lebih tinggi dalam game juga ada. Snapchat Spoof juga ada di sini. Kemudian ini ada hide developer status. Ini bisa di setel ya per aplikasi. No storage reset. Oke, cuman ini dia fiturnya. Kemudian di settingan masih ada Realme Parts. Ini dia. Bikin mode di sini. Kalau kita aktifkan mematikan di sini bakal macet juga nggak ya kayak di status bar tadi. Kita coba matikan. Oke, sama juga ya hasilnya. Ini bakal macet juga. Mesti dihidupkan baru diapakan lagi, dimatikan maksud saya, baru dihidupkan lagi baru dia bisa. Ini adalah hasil Antutunya. Ini adalah hasil trollingnya selama 20 menit. Suhunya mencapai 48 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game Mobile Legends selama 10 menit. Oke, untuk settingan kayak gini. Ini saya coba rata kanan semua. Oke, kita main klasik aja kayak biasa. Untuk entaran seronya kayak gini. Di awalnya agak patah-patah ya, jadi setelah itu lancar. Oke, masuknya di detik keempat. Ya, kerumpet goyang ya. Kebencianmu adalah makanan bagiku. Saksikanlah kehancuranmu sendiri. Initiate retreat. Perjuanganku belum selesai. Amarahku semakin membara. Bahkan seekor domba pun tidak segan melukai gembala yang jahat. Aku
Oke, udah 10 menit. Sekarang kita cek baterainya ya, dari 93. Tunggu, nggak turun. 83 tetap 83 dia. Ini adalah fitur perekam layarnya. Di sini kita bisa ngerekam seluruh layar atau cuman satu aplikasi aja. Baru ini kualitas gambar bisa high, bisa medium, bisa low. Kemudian rekam audionya bisa audio perangkat, bisa mikrofon, bisa audio perangkat dan mikrofon. Settingan yang lain kayak gini. Dan ini dia hasilnya. FPS nya tetap stabil ya di 60. Kegelapan mengubah tubuhku. Kebencian menjadi semangat. Untuk multitaskingnya kurang bagus ya. Di sini saya buka 8 aplikasi. Aplikasi ke-8 ini kadang-kadang udah reload. Ini enggak ya, karena aplikasi sistem. Ini juga enggak. Tapi kalau kita udah buka game, ini aman. Biasanya reload. Tadi saya coba berapa kali langsung reload ya. Nah, kayak gini. Dan kalau kita lihat RAM-nya, bisa dilihat di sini RAM-nya udah terpakai tuh. Tinggal 2 GB lagi sisanya. Dari 2,5 GB itu untuk RAM-nya, dan RAM utamanya tinggal 764 MB. Makanya mungkin kebanyakan ya kemakan sistem. Menu recentnya itu ada info aplikasi, layar terpisah, jeda aplikasi, pilih, dan screenshot. Kemudian di ujung sini ada hapus semua atau clear all. Sekarang kita coba screenshot dulu. Oke, aman ya. Baru kita bikin layar terpisah. Oke, aman. Itu langsung reload ML-nya. Dibuat scrolling itu agak sedikit lebih berat ya dari yang sebelumnya Corpus, walaupun Corpus kurang bagus juga sih. Untuk safety netnya CTS-nya gagal, sementara untuk layar integrity-nya itu nggak bisa dicoba, error dia nih. Tapi saya buka Octomobile, ini aman, tidak terdeteksi root. Untuk GPS-nya itu bagus, dia pas titiknya ya. Launchernya pakai Pixel Launcher. Ini versi 14 dari Nexus Launcher ya paketnya. Settingan launchernya kayak gini, nggak ada tambahan apapun. Untuk keamanan udah ada Face Unlock dan fingerprint. Kalian pakai 4.9 Blood Moon yang dibuat tanggal 22 Oktober 2024. Untuk kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 14,8 watt, sementara harusnya masuk 3500. Oh ya, ini udah 60% ke atas, biasanya jauh lebih lambat ya. Jadi itulah tadi ya custom ROM Apple Return X versi 9.5 di Realme 5 Pro. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.